Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Filsafat Pendidikan Islam kelas I yang beranggotakan Danang Gayuh Fahrur Razi, Wahdah Nur Asna, dan Dia Oktaviana Wahyuningrum akan menjelaskan tentang historitas filsafat pendidikan Islam. Selamat menyimak. Dinamika filsafat pendidikan Islam. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia. Philo yang berarti cinta dalam arti yang luas, yaitu ingin, dan karena itu lalu berusaha mencapai yang diinginkan itu. Dan sophia artinya kebijakan dalam arti pandai, pengertian yang mendalam, cinta pada kebijakan. Filsafat pendidikan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang teori pendidikan dan praktek pendidikan. Ketiga hal tersebut merupakan 3 serangkai yang hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan bahwa filsafat melahirkan teori dan teori dapat melahirkan praktek. Dapat pula dibalik bahwa praktek pendidikan akan melahirkan teori pendidikan. Filsafat pendidikan Islam ini dapat diartikan sebagai studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia muslim dan umat muslim. Selanjutnya, karakteristik filsafat pendidikan Islam pada setiap masa. Yang pertama, masa Rasulullah. Setelah Nabi mendapat wahyu, Nabi menyampaikan kepada orang-orang terdekat agar dapat menerimanya. Dan setelah banyak yang menerima, Nabi mengumpulkan mereka di rumah sahabat Al-Arqam untuk menyampaikan dasar-dasar agama Islam. Dan di tempat inilah pendidikan Islam pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, sistem pendidikan sifatnya meneruskan pendidikan Islam sebagaimana yang diajarkan Rasul. Namun ada beberapa pencapaian lebih, yaitu semakin meluasnya wilayah Islam dengan mendirikan tempat-tempat pendidikan dan berhasilnya dibukukannya Al-Quran yang merupakan pedoman umat Islam, dan juga pengizinan untuk mencari ilmu pendidikan Islam di luar kota Madinah. Yang ketiga, masa Bani Umayyah. Pada masa ini, pendidikan Islam semakin meningkat dari masa sebelumnya. Pada masa dinasti ini, penguasa sering menyelenggarakan majelis-majelis keilmuan. Dan pada masa ini, mulai ada perhatian terhadap pembidangan ilmu tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Serta berkembangnya bahasa Arab karena tingginya keinginan orang-orang yang baru masuk Islam untuk memahami Al-Quran. Dan yang keempat, masa Bani Abbasiyah. Zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan dan kejayaan Islam. Dinasti Abbasiyah menyumbang peran penting dalam soal alih bahasa atau terjemahan. Pada masa ini, banyak para ilmuwan dan cendekiawan bermunculan, sehingga membuat ilmu pengetahuan menjadi maju pesat. Nah, selanjutnya adapun keterkaitan filsafat pendidikan Islam antar periode. Yang pertama, filsafat Islam dapat dijadikan sebagai landasan bagi teori-teori pendidikan yang berkembang pada masa ke masa. Yang kedua, filsafat Islam mengandalkan akal dalam mengkaji objeknya, yaitu Allah, alam, dan manusia, tanpa terikat dengan pendapat yang ada. Sedangkan ilmu kalam mengambil dalil-dalil akidah sebagaimana tertera dalam wahyu yang mutlak kebenarannya untuk mengkaji objeknya, yaitu Allah, alam, dan manusia. Kedua ilmu ini saling melengkapi dalam memahami Islam dan pembentukan akidah muslim. Yang ketiga, tasawuf sebagai suatu ilmu yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang muslim berada sedekat mungkin dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dibedakan kepada tasawuf amali, akhlaki, dan falsafati. Jadi, tergambar bahwa unsur ada filsafat dalam ajaran tasawuf. Yang keempat, dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran yang berkenaan dengan hukum,
diperlukan ijtihad, yaitu suatu usaha kelogisan untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumbernya. Nah, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.